medsos itu bukan lagi sekedar alat loh, Mbak. Itu sudah berubah menjadi sebuah sistem keyakinan ya. Benar. Itu menjadi digitalisme itu. Nah, ya. Merenggut cara kita, merenggut kemerdekaan kita dalam menentukan sosok siapa diri saya. Hai guys, kita kembali lagi nih di series Pancasila Uncensored. Wah, masih barengan sama gue Lulu di sini, bakal ngupas tuntas Pancasila. Wah, di hari ini kita akan bahas Pancasila kedua nih. Kemarin kita udah kupas tuntas yang daging banget di sila pertama, dan kali ini kita bakal bahas topiknya yang lumayan savage nih. Kenapa? Karena ini temanya adalah kemanusiaan versus ego digital. Wah, kita banget nih biasanya yang selalu tersulut api di digital, di TikTok, dimanapun. Aduh, kayaknya tuh emosi setipis tisu dibagi dua ya guys. Nah, kita akan bahas nih, kenapa sih netizen kita hobi banget ngerujak orang sampai dibilang paling gak sopan di ASEAN nih, Pak. Kalau udah bahas-bahas kayak gini tuh emang netizen Indonesia tuh mulutnya paling pedes. Nah, itu dia yang bakal kita bahas. Tapi di sini gue nggak cuma sendirian, dan gue masih barengan sama Pak Foky Fuad. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Lulu. Wah, hari ini pasti makin semangat nih Pak, karena pembahasannya makin seru banget nih. Soal Gen Z banget Pak, yang ada di digital ya Pak ya? Iya Mbak. Wah, seru banget. Pastinya Pak Foky Fuad ini adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Yang kemarin juga kita sudah bahas loh di yang pertama. Pak Foky ini memang biasanya tuh Pancasila tuh udah ngelotok banget lah. Jadi semuanya apapun yang mau ditanyain boleh langsung ditanyain sini. Dan kemarin juga Pak, ternyata banyak yang nanya loh Pak. Jadi nanti kita langsung bahas ya Pak ya. Boleh Mbak Lulu. Oke, kalau gitu. Nah, jadi di episode kali ini kita bakal bedah nih, apakah jempol kita emang udah nggak ada obat, atau emang sila kedua ini cuma jadi pajangan dinding doang sampai berdebu. Aduh. Nah, jadi Pak Foky kita bakal buka-bukaan lagi sekarang tentang yang tadi sila kedua di digital. Nah, Pak Foky, ini aku pengen pertanyaan pertama nih. Iya, Mbak Lulu. Kita kan di digital tuh sering banget ya Pak, sekarang tuh kayak ada apapun, isu apapun kita langsung aja komen, kita langsung aja ketik segala macam, apapun yang ada di otak kita gitu, tanpa disaring. Kalau kata Gen Z ngikutin apa kata otak gitu, jadi nggak mikir gitu, langsung aja gitu. Nah, sedangkan biasanya kita kan dari dulu ya berkehidupan sosial itu kan pastinya apa ya? Ada ya Pak ya. Iya, betul. Dan sekarang di digital ini tuh kayak semuanya tuh jadi berubah. Semuanya tuh jadi target rujak massal tanpa ampun. Nah, apa kemanusiaan kita emang udah serapuh itu ya Pak kalau udah ketemu gadget? Iya, begini Mbak Lulu. Kalau kita kaitkan perilaku anak muda di era sekarang ya Mbak, era yang disebut dengan era postmodern, di mana era setelah masa modern. Kalau dulu era modern itu adalah era di mana penuh dengan fabrikasi. Nah, sekarang era di mana dunia ini penuh dengan dunia digital. Sehingga kemudian melahirkan apa yang disebut, kalau saya bilang, digitalisme. Di mana setiap orang terikat dengan produk digital. Sepertinya dia tidak bisa terlepas. Itu membentuk sebuah cara bertindak dan cara berpikir yang tidak pernah bisa lepas dari itu. Itu menjadi isme, menjadi faham. Dia membentuk faham. Nah, ini Mbak, kalau kita kaitkan dengan gagasan manusia dan kemanusiaan, kalau kita ngomongin Pancasila, sila kedua, ini nggak bisa lepas dari sila pertama Mbak, sebetulnya. Kalau ngomongin sila pertama, kan sebenarnya kita bicara tentang ketuhanan ya. Tujuan mengapa kita bertuhan, itu apa sih Mbak sebetulnya? Sederhana kok. Membentuk moral manusia. Nah, berarti kita sekarang masuk ke pengertian yang kedua. Dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita kalau ngomong manusia dan kemanusiaan, kalau manusia berarti subjek. Sosoknya. Seperti Mbak Lulu nih, sosok manusia. Ya kan?
manusia yang punya kehendak. Hmm. Ada di dalam tubuh manusia itu ada cara berpikir, cara bertindak, ada hak, ada kewajiban, ada tanggung jawab. Hmm. Itu ada dalam tubuh manusia. Hmm. Tapi kalau kemanusiaan itu sifat-sifat dalam diri manusia yang merupakan bentuk dari bagaimana cara kita bertuhan, itu terwujudkan dari bagaimana kita memanusiakan orang lain, Mbak. Oke. Jadi bagaimana saya memperlakukan orang lain dengan penuh keadaban, dengan cara yang adil bagi diri sendiri dan adil terhadap orang lain. Nah, inilah rasa yang terdalam sebetulnya. Jadi kalau tadi Mbak Lulu bilang dunia digital ini udah kayak merujak gitu ya. Menyalahin dengan mudah, blaming, wah udah jari ini udah kayak. Nah, disitulah sebetulnya saya bilang kita menyadari sebagai manusia, hakikatnya kan tadi sebagai kalau kita menyatakan bahwa kita adalah makhluk bertuhan, itu kan dibuktikan dengan bagaimana cara saya memperlakukan orang lain. Iya. Saya nggak tahu gimana dia dekat dengan Tuhan apa nggak, tapi saya tahu bahwa itu bisa dibuktikan dengan bagaimana orang itu memperlakukan orang lain dengan cara yang manusiawi. Itulah kemanusiaan. Nah, dalam hal ini kalau tiba-tiba kalau Mbak Lulu misalnya atau orang lain melihat orang lain kemudian dengan mudahnya merujak orang lain, pertanyaan kita misalnya, ya itulah bukti bagaimana dia dekat dengan Tuhan. Oke. Bagaimana dia memanusiakan atau tidak memanusiakan orang lain. Apakah dengan merujak itu sebetulnya sudah menunjukkan karakter moral sebagai makhluk yang bertuhan nggak sih? Itu kan sebetulnya ketahuan dari situ, Mbak. Kalau kita menggunakan Pancasila sebagai yang saya bilang kemarin, genetivus, subjektivus, bahwa Pancasila digunakan sebagai sosok yang wujud yang bisa dijadikan kritik terhadap diri kita dan perilaku manusia. Dan juga mengkritik adanya filosofi yang lain misalnya. Ya, mengkritik tentang kehidupan manusia ya. Kita mengkritik diri kita sendiri lah. Apakah diri saya yang menyatakan bahwa saya makhluk bertuhan itu terwujud? Anda merujak orang tiba-tiba tanpa tahu lebih dulu, tiba-tiba menyalahkan dia dengan mudahnya ya. Atau membenarkan tanpa berpikir, itu kan banyak Mbak ya sekarang ya. Nah, itulah kita bisa menjawab apakah dia telah memanusiakan orang lain di situ. Ya, sebenarnya itu merefleks diri sendiri. Betul. Ya jadinya. Iya, itu bentuk refleksi diri kita. Kita merenung ke dalam diri kita yang terdalam. Kalau kamu merasa bahwa kamu makhluk bertuhan, sila pertama. Iya. Pertanyaannya, apakah kamu juga memperlakukan orang lain di sekelilingmu dengan cara yang beradab? Oke. Tapi berarti Pak, karena ini udah banyak banget ya Pak, selalu terjadi di sosial media sekarang ini, gitu. Berarti apa karena memang sebenarnya Pancasila ini memang udah mulai luntur sekali gitu? Iya, begini Mbak. Kalau saya bilang justru Pancasila sekarang ini mendapatkan momentum untuk dibangkitkan kembali menjadi sarana yang menyegarkan, merefresh kembalilah ya istilah kata, merefresh kembali, menyegarkan otak kita gitu, menyegarkan kesadaran kita bahwa kita ini sebetulnya ya makhluk yang beradab. Itu Pancasila sudah mengajarkan itu. Nilai-nilai itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, Mbak. Sejak Indonesia belum berdiri sebagai sebuah negara ya, tapi sudah terbentuk sebagai bangsa. Waktu itu bentuknya masih kerajaan. Itu nilai-nilai itu udah ada. Bagaimana kita harus bersikap memanusiakan orang lain misalnya, dengan cara yang beradab misalnya. Ini kan tujuan bentuk nyata dari pernyataan bahwa kita adalah makhluk bertuhan. Ketika saya dengan mudahnya mendiskriminasi orang, merendahkan martabat orang lain, menjadikan orang lain menjadi tidak bernilai di hadapan siapapun, apakah itu contoh dari bentuk pernyataan makhluk bertuhan? Nah itu kan Mbak. Nah itulah mengapa saya bilang Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu menjadi sebuah obat untuk menyadarkan kembali, menyegarkan kembali cara kita
perilaku, cara kita berbincang, cara kita berkomunikasi, itu harus beradab. Oke. Walaupun sebenarnya berarti memang sebenarnya ajaran itu udah ada dari dulu ya Pak. Cuman Betul, Mbak. mungkin balik lagi ke pembahasan kita yang kemarin ya Pak. Iya. Banyak sebenarnya teman-teman tuh yang kurang paham sebenarnya artinya walaupun Iya, hafal 1 sampai 5 walaupun Iya. sudah diajarkan tapi Iya. ternyata kurang paham gitu ya betul. Pak. Artinya kan apa yang kita baca, Hmm. apakah juga selaras dengan apa yang kita pahami? Iya, iya, iya. Anda bisa baca itu kata atau tulisan, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda paham dengan apa yang Anda baca? Iya, iya, benar. Nah, itu kan jadi pertanyaan, Mbak ya. Iya, iya, iya. Nah, itu dia. Tadi Bapak juga ngomongin ini Pak, arti dari sila kedua ini gitu ya. Iya. Nah berarti aku bisa menyimpulkan nggak Pak, tadi relasinya dari sila pertama itu berarti kan kita memimpin diri ya Pak. Iya. Dan dikaitkan dengan sila kedua ini yang berarti dari kita sudah berhasil memimpin diri, kita terapkan lagi ke masyarakat gitu. Iya, ke sesama manusia. Iya, supaya Betul. kita lebih beradab. Betul. Gitu ya Pak ya. Oke, nah Pak, sekarang aneh nggak sih banyak banget yang netizen ini tuh profilnya tuh kelihatannya tuh kayak religius banget gitu ya. Religius banget tapi ternyata kolom komentarnya dia tuh seringkali ngekomen-komenin orang lain dengan bahasa-bahasa yang tidak religius gitu dan bahkan penuh caci maki yang sangat berbeda jauh sebenarnya Pak sama arti dari religius itu sendiri gitu kan ya Pak. Nah, secara filsafat gimana sih Pak ceritanya orang yang ngaku bertuhan tapi gagal total jadi manusia yang beradab? Ini Mbak, ada metode ya. Atau kalau bahasa filsafatnya ada epistemologinya. Epistemologi bertuhan dan berkemanusiaan. Atau pertanyaannya bagaimana cara saya berkemanusiaan itu sebagai bentuk terapan dari makhluk bertuhan, Mbak. Sebetulnya leluhur kita, nenek moyang kita, itu sudah memperkenalkan apa yang disebut dengan kebinekaan, kebineka tunggal ikaan. Kalau kita nih misalnya bicara tentang manusia, ya keadaban kita yang kita bangun. Jangan merendahkan orang lain. Ini nanti juga bisa menjadi metode pada pembentukan sila ketiga. Nah, tapi artinya gini, kalau saya bicara dari gagasan kemanusiaan, Mbak ya, kemanusiaan itu adalah bentuk bagaimana saya memperlakukan orang lain. Wujud dari bagaimana cara saya memanusiakan orang lain itu ya dengan cara tidak merendahkan orang lain. Ya sebenarnya as simple as that gitu ya Pak. As simple as that. Pertanyaannya, kamu paham dengan apa yang kamu ketahui nggak? Itu kan pertanyaannya, Mbak. Hafal Pancasila kan yang terpenting bukan sejauh mana kamu menghafal sila-sila itu, tapi sejauh mana kamu mampu mengaplikasikan apa yang kamu pahami dalam perilakumu dengan cara memanusiakan orang lain. Itu kan bukan hal mudah, Mbak. Itu bukan hal mudah, Mbak. Tadi kita mudah sekali terframing ya oleh ajakan-ajakan yang muncul di medsos misalnya. Mudah sekali jari kita kemudian mengetik dan memberikan komen-komen yang dalam tanda kutip tidak beradab ya. Nah, bagaimana Anda menyatakan Anda sebagai makhluk yang bertuhan dan makhluk yang memanusiakan orang lain? Dari itu aja udah kelihatan kan, Mbak? Gitu. Jadi kalau bicara bicara tentang Pancasila ya, seperti apa? Sederhana kok, bicara tentang diri kita. Self control kita terhadap diri kita dan orang lain yang ada di sekeliling kita. Berarti kembali lagi ke sila yang pertama tadi. Betul, ya Pak. Karena ini satu kesatuan Mbak ya. Iya. Satu kesatuan ontologis kalau dalam bahasa filsafat. Satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk memahami makna yang terdalam tentang Pancasila itu. Iya. Hakikat Pancasila itu makhluk bertuhan. Sekaligus juga diaplikasikan dalam bentuk perilaku yang beradab dan adil. As simple as that kok. Iya, benar-benar. Sebenarnya balik lagi ke tadi juga berarti cara kita mengontrol diri, cara kita bertuhan dengan istilahnya sama diri sendiri dulu gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, nih Pak, kata netizen kan
kita tuh dibilang katanya netizen-netizen Indonesia tuh paling gak sopan se-ASEAN. Yang kemarin aku bahas Iya, juga iya, tuh iya. Pak Paham, di paham, paham. episode pertama tadi. Mm. Tapi di sisi lain hobi banget kelihatan beradab biasa Pak. Pencitraan. Itu selalu kan menjadi apa ya? Indonesia tuh kayak gitu banget lah Pak, netizen Indonesia gitu. Selalu harus kelihatan perfect di sosial media gitu. Demi validasi sebenarnya gitu kan. Tapi kenapa sih kita bisa separadoks itu? Apa kita cuma jago acting beradab, tapi aslinya gagal jadi manusia yang seimbang antara ego dan sosial, Pak? Baik, ini menjadi pertanyaan berat tapi cukup menarik, Mbak. Hmm. Perlu kita kritisi. Apakah manusia Indonesia itu menjadi manusia yang apa ya, bahasa kasarnya manusia yang munafik ya? Hmm. Iya, sebetulnya kita harus keluar dari kemunafikan itu. Kita harus kembali kepada jati diri kita sebagai manusia Indonesia yang mengatakan diri sebagai manusia yang bahasanya manusia yang Pancasilais. Sederhana, Hmm. sederhana, bukan jargon. Pancasila itu bukan jargon yang dislogankan, diteriakkan, tetapi adalah kesadaran perilaku kita. As simple as that tadi Mbak bilang ya. Coba kita berbuat dan berperilaku yang seimbang antara apa yang kita pikirkan sebagai makhluk bertuhan, apa yang kita rasakan dengan apa yang kita lakukan terhadap orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kamu mampu menjadi manusia yang seimbang dalam perilaku, ya kamu adalah bagian dari bagaimana proses membentuk manusia yang Pancasila. Ya, kalau orang bilang Pancasilais ya, itu sesederhana itu secara karakter filosofinya. Tetapi kan dalam prakteknya itu tidak mudah. Ego kita lebih banyak terpengaruh oleh digitalisme tadi, yang memframing seperti itu. Pertanyaannya, apa iya dia seperti apa yang digambarkan itu? Apa iya dia seburuk itu? Kita lebih mudah melihat orang dalam keburukannya dibanding melihat orang dalam kebaikannya, Mbak. Benar. Iya kan? Lebih mudah kita menciptakan manusia dalam sosok yang buruk dibandingkan pembentuk di kepala kita bahwa dia adalah sosok yang baik. Iya kan? Tetapi kalau kita bicara bahwa dia sebuah sosok, kan nggak adil, Mbak ya. Iya. Kalau dia hanya dipandang sebagai sosok yang buruk. Seburuk-buruknya manusia kan pasti punya nilai titik kebaikan, Mbak. Nggak mungkin dia makhluk itu buruk selalu kan, Mbak. Karena dia bukan iblis ya, Mbak ya. Dia manusia loh, yang punya sisi-sisi kebaikan. Yang itu harusnya kita pandang sebagai sebuah komponen yang utuh. Dia sebagai makhluk utuh, makhluk Tuhan yang utuh. Nah, disinilah kita bersikap adil untuk memandang manusia secara utuh. Gitu. Menarik banget tuh, Pak. Dan ini juga ternyata nyambung juga nih, Pak, sama pertanyaan ada netizen juga nih, Pak. Kita boleh bahas ya. Jadi ternyata dari episode yang kemarin ini tuh ada pertanyaan paling ngeganjal dan pedas nih di seluruh pertanyaan di kolom komentar kita. Ada dari @Julita Renjana. Iya. Agak bingung ya, kenapa Tuhan sama ketuhanan harus dibedain? Malah jadi kayak teori sosiologi biasa. Kayak nggak berasa imam yang sakral lagi gitu. It's giving secular vibes to be honest, katanya gitu. Gimana tuh Pak? Bapak menanggapi hal itu tuh Pak? Iya, kembali lagi kepada gagasan ketuhanan. Sejak manusia itu belum mengenal Tuhan dalam ajaran agama yang kita kenal sekarang ya, ajaran-ajaran agama Abrahamik. Apa tuh Pak? Ajaran agama Abrahamik itu adalah ajaran agama yang lahir dari induknya, yaitu Nabi Ibrahim. Yang kemudian melahirkan Islam, Kristen, Yahudi. Nah, itu sosoknya adalah, kalau tiga agama ini cirinya ada sosok Tuhan yang jelas, ada nabi, ada kitab suci. Tetapi agama ini sebagai agama yang besar, ada juga agama-agama yang di luar tiga tadi yang juga mengenal sistem kepercayaan. Mungkin dia tidak menggunakan konteks
Tuhan yang seperti dibayangkan dalam agama Abrahamik tadi. Hmm. Tidak ada kitab suci mungkin, walaupun juga ada kitab suci ya. Tapi mungkin tidak ada nabi, tetapi dia memiliki sistem kepercayaan dan keyakinan kepada Sang Pencipta misalnya. Oke. Nah, itu yang kita lihat, yang menarik adalah sistem kepercayaan yang ada ini ya Mbak ya, secara antropologis ya, itu mengajarkan tentang kesadaran kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang diciptakan, yang dengan itu kita membangun relasi-relasi ketuhanan. Kita menyadari sosok sebagai manusia, Mbak. Makhluk ciptaan Tuhan. Kita melihat Tuhan sebagai sosok objek yang itu ada sebagai wujud. Tapi kita nggak pernah ketemu sosok wujud Tuhan ya. Ya. Karena Tuhan seperti apa, hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Karena lemahnya akal pikir manusia untuk melihat Tuhan. Tetapi kan bukan berarti kita tidak meyakini dalam sistem kepercayaan yang ada bahwa Tuhan itu ada kan. Nah, adanya Tuhan itu memunculkan rasa ketuhanan. Oke. Rasa yang ada di dalam diri kita, memahami ada dan tidaknya Tuhan, memahami tentang bagaimana Tuhan itu seperti apa, yang kemudian itu muncul di hati, itulah rasa ketuhanan kita. Dan itu sebetulnya menjadi sistem pembentukan moral kita sebagai manusia yang beradab, Pak. Bahan bakarnya dari situ dulu sebetulnya. Oke. Jadi ketuhanan itu menjadi bahan bakar terciptanya nilai-nilai kemanusiaan ini. Nah, itu yang sebetulnya kita harapkan seperti itu. Bagaimana Mbak membentuk nilai-nilai kemanusiaan kalau itu dihasilkan oleh sebuah produk media sosial? Membangun nilai-nilai kemanusiaan yang mendasarkan gagasan-gagasan pada sesuatu yang bisa di-framing. Bahaya nggak Mbak kira-kira ya? Iya. Bahaya nggak kira-kira ya? Nah, itulah bahayanya kalau sisi bahayanya ya. Ada sisi negatifnya, selain tentunya ada sisi positifnya karena kita memandangnya harus dengan adil. Ya. Itu tadi. Sumber dari segala apa yang kita rasakan dalam hati, kebaikan, kebenaran, itu sumbernya dari cahaya Tuhan yang ada dalam hati Mbak. Oke. Dalam hati setiap orang. Itu ada rasa bertuhan yang diwujudkan dengan rasa kita untuk selalu bersama dengan orang lain. Oke. Rasa kita mengasihi orang lain, rasa kita menyayangi orang lain. Itu kan bentuk keadaban ya Mbak ya. Iya. Keadaban sebagai manusia ya. Yang itu Nyambung ke sila diwujudkan, kedua, ya. yang itu bentuk dari perwujudan Anda menyatakan sebagai makhluk bertuhan. Oke. Sesederhana itu. Iya. Problemnya sulit untuk dijalankan. Iya. Oke Pak, ini lanjut juga nih Pak. Oke, masih berkaitan juga Pak dengan sistem ketuhanan yang kemarin. Sepertinya mereka tertarik banget nih Pak untuk pembahasan kita juga Iya, soal ketuhanan itu sendiri. Ah. Dari Sheila Putri, katanya nilai konstanta, tapi kok tiap ganti rezim atau pas pemilu penafsiran ketuhanan malah ikut berubah-ubah? Iya. Ini konstanta atau cuman konten politik doang sebenarnya? Menarik itu pertanyaannya. Jadi gini, nilai konstanta itu adalah nilai yang bersifat tetap. Yang itu nilai itu tidak pernah hilang. Nilai konstanta itu nilai yang bersifat ajek, ya, ajek. Dia ada melekat terus dalam hati. Artinya sebetulnya kondisi politik apapun, secara ideal Mbak ya, kondisi politik apapun yang terjadi, perubahan apapun yang terjadi, zaman berubah seperti apapun yang terjadi, tetap rasa bertuhan itu melekat dalam diri manusia. Dia tidak akan pernah hilang. Itu idealnya begitu, Mbak. Itu idealitanya begitu. Artinya, jangan dijadikan nilai-nilai bertuhan itu jangan dijadikan sebagai komoditas politik. Ini melekat. Melekat tidak hilang, bersifat menetap di dalam rasa yang paling dalam yang ada dalam diri manusia. Sumber dari kebaikan, sumber dari kebenaran, itu sumbernya dari mana, Mbak? Tanpa ada Tuhan yang memberikan sinar kebenaran ke dalam hati manusia, dari mana kita bisa membangun nilai, Mbak?
nilai-nilai itu, norma itu munculnya dari situ. Oke. Dalam peradaban, sejarah peradaban manusia, munculnya nilai, munculnya norma, itu dari adanya rasa bertuhan yang ada dalam diri manusia. Tanpa ada rasa itu nggak akan ada nilai, Mbak. Nggak akan muncul norma, Mbak. Nggak akan muncul. Nah, nanti aplikasinya tergantung kultural masyarakatnya ya, tetapi bisa dikatakan perbedaan kultural apapun yang terjadi, nilai-nilai kemanusiaan itu tetap melekat. Oke. Hanya dia menggunakan itu dalam bentuk seperti apa, dalam kelompok kulturalnya masing-masing, dalam kelompok budayanya masing-masing kayak apa. Itu nilai kebaikan, itu bisa dinamis. Sehingga kemudian nilai kemanusiaan itu yang melekat memanusiakan orang lain itu disebut nilai yang dinamis, bukan nilai konstanta. Iya. Sila kedua sampai kelima itu nilainya dinamis. Nilainya dinamis. Kemanusiaan itu bisa berbeda dalam perwujudannya, tetapi sama dalam satu sumbernya. Sumbernya adalah ketuhanan. Tanpa ketuhanan nilai kemanusiaan itu hilang. Iya. Begitu, Mbak. Makanya mungkin jadikan sila pertama kali ya, Pak ya. Betul, makanya dijadikan sila pertama. Di situ logikanya. Dia adalah sila yang nomor satu, yang itu menjiwai sila-sila yang lain. Begitu, Mbak, ceritanya. Oke, Pak. Kita kembali lagi, Pak, ke soal sosmed nih ya, ke digitalisasi nih. Baik. Nah, yang terakhir ini nih, Pak. Medsos itu somehow didesain buat bikin kita gampang marah demi engagement. Kadang-kadang kita juga cuma ikut-ikutan aja supaya kita viral gitu, Pak. Nah, itu tuh gimana sih, Pak, untuk logic hacknya atau trik simple biar mental kita tuh nggak gampang kehilangan kemanusiaan cuma gara-gara beda opini di kolom komentar? Iya, Pak. Manusia sekarang itu terjebak, Pak, dalam bentuk sebuah konsep digitalisme, Mbak. Gadget, sosial media, apapun itu sudah menjadi faham. Bukan lagi alat. Dia sudah menjadi faham yang mempengaruhi cara berpikir manusia. Itu mengglobal di mana-mana, Mbak ya. Nggak cuma di Indonesia, di mana-mana, sehingga dengan mudah orang kemudian terjebak, istilah anak muda sekarang FOMO misalnya. Ikut. Pertanyaannya, kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan itu? Kamu tahu nggak sedang kamu berhadapan dengan manusia yang lain? Kamu ngerti nggak sih tentang dia secara utuh? Kalau kamu nggak utuh dalam memperlakukan dia, ya bagaimana saya mewujudkan konsep sebagai manusia yang adil? Ini kan juga jadi pertanyaan kita. Nah, gimana caranya kita supaya tidak terjebak tadi, Mbak ya? Apa pertanyaannya tadi? Supaya tidak terjebak pada... Supaya tidak terjebak dalam kita tuh gampang marah demi engagement gitu, Pak. Ada satu hal yang sederhana. Coba dalami diri kita masing-masing. Kalau dalam kaitan filsafat tuh, Mbak, sebetulnya ada hal yang menarik, Mbak. Yang jarang orang dikiranya mungkin kalau belajar filsafat itu sebetulnya dikiranya, Mbak ya, kita mau belajar sesuatu yang sulit, yang ruwet gitu ya. Sederhana, Mbak. Nggak usah pakai macem-macem. Anak Gen Z gampang deh. Belajar filsafat itu metodenya sederhana banget. Simple. Merenung tentang diri kita. Coba renungkan tentang dirimu. Sejauh mana kamu tergantung dengan benda digital itu, sehingga apakah benda digital itu bagimu menjadi ideologi atau cuma sekedar alat? Dengan itu perilakumu terpengaruh dengan benda itu. Kadang kita nggak sadar ya, Pak. Iya. Itu kita padahal sesungguhnya nilai kemanusiaan itu, gagasan tentang kemanusiaan itu humanisme, Mbak. Humanisme ya. Humanisme yang religius kini berhadapan dengan digitalisme yang unreligious. Itu kan bahaya, Mbak ya. Menyeret kita dengan mudah untuk saling membenci orang lain. Itu kan bahaya, Mbak ya. Nah, itu yang pernah terjadi. Padahal tujuan dari adanya nilai ini, implikasi aksiologinya, implikasinya, dampak ujungnya itu kan harapannya adalah memanusiakan manusia ya. Menghindari terciptanya diskriminasi, penindasan, proses-proses dehumanisme orang yang tidak manusiawi itu kan harusnya udah kita buang. Kalau kita menyatakan diri sebagai manusia yang merdeka.
Kita menyatakan diri sebagai manusia yang merdeka. Sejak 17 Agustus 45 kita sebagai bangsa yang merdeka. Apakah secara hakikat manusianya juga merdeka? Ataukah masih terjajah dengan alat? Ya. Nah ini kan harusnya ketika kita merdeka, secara fisik tentunya didahului oleh kemerdekaan atas jiwa. Oleh karena itu kalau kita ngomong nih lagu Indonesia Raya nih, yang sering dinyanyikan, coba Mbak, apa kalimat kata yang benar? Bangunlah jiwanya kan. Baru kemudian kalimat berikutnya bangunlah badannya. Jiwa dulu yang kita bangun kan. Kita merdekakan jiwa kita. Takutnya secara fisik kita merdeka, tapi secara jiwa kita terbelenggu. Salah satunya terbelenggu oleh digitalisme tadi. Ini kan sistem yang membelenggu cara kita berpikir sehingga kita mudah terseret, terfragmentasi. Kita mudah melakukan tindakan apapun, ucapan apapun melalui jari kita untuk merendahkan orang lain. Padahal kan implikasinya dengan kita bertuhan dan berperi kemanusiaan itu justru tujuannya adalah menghindari proses-proses tadi, Mbak. Diskriminasi, dehumanisme, penghinaan, merendahkan martabat manusia, itu kan harusnya tujuannya ke sana. Bukan untuk merendahkan manusia. Berarti sebenarnya kita ini di sila kedua ini kita sebenarnya lebih tepatnya harus sadar ya Pak. Iya, lebih membangun kesadaran. Dengan cara metodenya, dengan cara merenung terhadap kemanusiaan kita sendiri. Pernah nggak kita lakuin? Iya. Sekarang sudah kita banyak terlena, Pak. Itulah yang tadi saya bilang digitalisme itu begitu kuat mencengkram ya. Iya. Sehingga alat itu, gadget itu, medsos itu bukan lagi sekedar alat loh, Mbak. Itu sudah berubah menjadi sebuah sistem keyakinan ya. Benar. Itu menjadi digitalisme itu. Ya. Merenggut cara kita, merenggut kemerdekaan kita dalam menentukan sosok siapa diri saya. Mbak, cara bertindak, cara berbuat, dan cara berpikir justru dipengaruhi oleh alat itu, sarana itu. Alat itu yang mengontrol Mbak. Bukan Mbak yang menjadi makhluk yang bebas merdeka. Seperti kata lagunya tadi ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Lagu Indonesia Raya itu kaitannya dengan ini, kemanusiaan itu adalah bebaskan jiwamu. Kemanusiaanmu itu kamu bangun. Jiwa manusia itu bukan sekedar tubuh fisik, Mbak. Ada tubuh fisik, ada akal yang berpikir, ada jiwa yang ada di dalam yang mengendalikan rasa kita menjadi manusia. Pertanyaannya, masih terbelenggu nggak itu? Apa sudah bebas? Masih terbelenggu kadang-kadang oleh gadget itu. Nah itulah kenapa Pancasila saya katakan punya momentum nih untuk memperbarui kembali jiwa anak-anak Gen Z supaya nggak lagi terbelenggu oleh apa yang disebut dengan digitalisme tadi. Sebetulnya sesederhana itu. Oke Pak, bentar. Saya mau bangunin teman-teman yang ada di sana. Pada harus sadar Pak. Ini semuanya pada terbelenggu Pak. Semuanya pada terbelenggu dengan sosial media. Akhirnya egonya lebih naik. Egonya lebih tinggi gitu. Bangun lo, bangun. Sadar. Kemanusiaan yang adil dan beradab tuh udah ada loh di Pancasila kita gitu. Betul. Ya Pak sebenarnya ya. Menyadarkan kita. Iya, itu dia. Sekali lagi teman-teman kita harus sadar, kita harus lebih beradab lah dalam mengetik gitu ya Pak ya. Seperti yang diajarkan Pancasila kita, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan itu membuka mata kita banget ya Pak ya sebenarnya ya. Iya, harusnya begitu. Karena ternyata jadi beradab di era digital itu bukan soal nggak ngetik kasar, tapi soal sadar kalau di balik layar itu cuma ada manusia beneran sebenarnya, bukan robot gitu ya Pak. Kita juga harus saling menghargai dan ingat gitu. Betul. Coba kalau misalnya lo di depan lo itu orang yang biasa lo kata-katain di sosial media, berani nggak lo? Lo cuma berani di balik layar doang kan. Tapi kalau misalkan ada di depan mata lo, berani? Enggak kan? Nah itu sebenarnya sama aja seharusnya dilakuin di sosial media juga gitu. Betul, ya Pak. Mbak. Kita harus beradab dan sama aja seperti kita bersosial selayaknya kita bersosial di dunia nyata dan di dunia maya. Sebenarnya sih menurut gue juga harus berpikiran yang sama ya. Betul, gitu ya. Setuju. Jadi supaya banget, kita lebih beradab gitu. Betul, ya Pak. Betul Mbak. Nah, buat kalian yang lagi nonton, pernah nggak sih kalian ngerasa ego digital kalian lebih gede daripada
rasa kemanusiaan kalian atau kalian punya opini soal kenapa netizen kita hobi banget nge-war di sosmed? Spill aja semuanya di kolom komentar ya guys. Semuanya tumpangin aja di kolom komentar. Dan kalau ada yang mau nanya, boleh tanya lagi. Karena kita masih ada lagi ya Pak di sila ketiga ya nantinya ya Pak. Insya Allah ada lagi Mbak. Oke, wah. Nah, ini semuanya bakal no sensor. Nantinya beberapa opini yang menarik dan pertanyaan paling valid bakal Lulu tanyain dan bakal Lulu bahas lagi bareng sama Pak Foki lagi nanti di episode ketiga ya Pak. Insya Allah ya Pak Insya Allah ya. Mbak, dengan senang hati. Oke, kalau gitu stay tune teman-teman. Karena di episode selanjutnya kita bakal masuk ke sila ketiga. Persatuan versus polarisasi digital. Wah, ini lebih menarik lagi nih, Iya. Pak. Kita bakal bedah gimana caranya tetap satu frekuensi di tengah algoritma yang hobi mecah belah kita. Wah, itu buat menjadi pedoman kita juga nantinya ya. Jadi kalau gitu thank you banget Sama-sama Pak Mbak Foki Lulu. sekali lagi ya. Selalu pembahasannya tuh selalu berdaging semua. Selalu Terima sampai kasih. lupa waktu kita ya Pak Dengan ya. senang hati Mbak Lulu. Oke, nah dari Pak Foki ini ada nggak pesan-pesan buat di sila kedua ini yang terakhir nih Pak? Boleh, monggo kalau ada. Sederhana Mbak Lulu, Mm-mm. karakter filsafat itu selain kritis, komprehensif, ini anak-anak Gen Z banget nih, pemikiran ini kritis. Tetapi jangan lupakan satu hal Mbak, Apa tuh? merenung ke dalam diri sebagai manusia. Oke. Itu, coba pelajari kembali apa hakikat diri saya, siapa saya, mengapa saya ada. Dengan itu Oke. saja, maka kita telah menjadi manusia sebetulnya Mbak. Oh, oke. Mau nggak itu kita lakukan? Kembali Sip. kepada jati diri saya sebagai manusia yang menyatakan diri sebagai makhluk Hmm. bertuhan. Oke. Mantap, keren Pak. Wah, kalau kayak gitu kita benar-benar sekarang udah kebaca semuanya nih, udah kelihatan kita harus merenung, lebih merenung ke dalam diri kita. Kita harus sadar, sekali lagi bangun guys, bangun ya. Kita harus lebih sadar, kita harus lebih beradab dalam bersosial media. Kalau gitu guys, Lulu pamit cabut dulu nih, undur diri. Stay human, stay sane, and peace out.